Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayati Ridola, NIM saya 20018066. Saya berasal dari kelas K3 2020. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang business plan, yaitu lebih tepatnya tentang proposal PMW. Baiklah, saya langsung saja. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha, menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat, dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, salah satunya dapat dilakukan dengan cara berwirausaha. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karena itu, penulis ingin menjual produk kue atau cake yang semakin hari semakin banyak peminat, bukan hanya untuk acara seperti ulang tahun, tetapi penulis juga memanfaatkan budaya atau tradisi di Minangkabau, yaitu ketika saat acara barale atau urusan adat, kue bolu sangat diminati atau banyak dipesan. Selain untuk meningkatkan penghasilan, ini juga akan membantu para pengangguran jika toko yang penulis buat berkembang dan sehingga membutuhkan karyawan. B. Visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, misi. Menciptakan kue yang berkualitas, memiliki cita rasa yang enak dan menarik, lembut, dan memiliki harga yang cukup terjangkau. Meningkatkan kreativitas dan meningkatkan perekonomian, serta menciptakan inovasi atau resep-resep baru yang lebih inovatif. Yang kedua, misi. Menjadikan toko kue yang dapat menarik konsumen, meningkatkan perekonomian, mendapatkan profit yang memuaskan, serta mendapatkan pegawai yang bisa dilatih. C. Analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama ada kekuatan atau strength. A. Olah cake memiliki kualitas rasa unggul dengan teknik memasak yang profesional sehingga menghasilkan kue yang enak juga terjangkau. B. Kue bisa dipesan via online atau ambil kue langsung di toko. C. Tersedia berbagai macam kue dan ada 3 varian rasa. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Karena kue di toko ini tidak menggunakan pengawet, maka kue tidak tahan lama atau kue bisa disimpan kurang lebih 3-4 hari jika konsumen menyimpannya di dalam lemari pendingin. Yang ketiga, peluang atau opportunities. A. Selera. Jadi di Olas Cake kami menyediakan kue dengan rasa yang lembut dan tidak membosankan sehingga konsumen tidak hanya membeli satu, tapi ada keinginan untuk membeli berulang-ulang kali. Yang kedua, B. Persaingan. Persaingan toko kue di daerah saya tidak terlalu signifikan karena baru ada beberapa toko kue sehingga toko saya bisa bersaing dengan mengedepankan kualitas dan rasa. Yang keempat, strategi perusahaan. Strategi yang tepat untuk digunakan adalah memelihara produk dan mengembangkan inovasi baru karena A. Memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. B. Mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu maka semakin banyak produk yang unik dan menarik. 2. Deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan penulis rintis yaitu usaha di bidang bakery atau olas cake yang fokus utamanya menjual kue dan cake. B. Jenis produk. Jenis produk yang penulis tawarkan berupa kue dan cake dengan nama jual olas cake dan penulis menyediakan kue dengan 3 rasa. C. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bisa sebagai kue makan biasa, kue untuk keperluan wedding atau acara adat yang menyehatkan, sebagai pelengkap sajian aneka kue lebaran. Dan produk ini diproduksi secara higienis dan dalam pengolahan menggunakan perasa alami dan pewarna makanan yang sudah BPOM serta tanpa pengawet makanan. D. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di rumah penulis dan di toko karena akan lebih efisien untuk proses memasak, yaitu di Jalan Teguh Umar,
Kecamatan Lembah Gumanti. Waktu untuk satu siklus usaha. Dalam pengolahan kue yang akan saya produksi ini akan diproduksi dalam sekali 2 hari untuk kue yang akan dijual di toko dan memasak setiap hari sesuai pesanan pelanggan. Dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan alam. 1. Membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Meningkatkan perekonomian. Resiko bisnis dan pengelolaannya. 1. Adapun risiko dari usaha kue ini yaitu A. Produk ini hanya dapat bertahan lebih kurang 3 hari atau 4 hari. B. Keterbatasan waktu dan karyawan. C. Ketidakmampuan dalam pengolahan dalam jumlah yang cukup besar. Dan yang kedua, pengelolaan dari risiko yang di atas yaitu A. Mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama tanpa pengawet. B. Menambah karyawan. C. Membuat inovasi rasa yang bentuk kue lainnya. Dan bab 3, rencana pemasaran. A. Target konsumen. Yang menjadi target konsumen kami saat ini ialah masyarakat alahan panjang dengan kriteria semua jenis kelamin, semua kalangan umum yang mampu mengonsumsi olas cake, yaitu yang mampu mengunyah ataupun memiliki gigi. B. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami ialah masyarakat yang berdomisili di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. C. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah 1. Mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, pesaing menambah varian rasa yang sulit kami dapatkan. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Jumlah dan harga produk. A. Jumlah produk. Jenis produk coklat cake, jumlah produksi per hari 10, jumlah produksi per bulan 300, jumlah produksi per tahun 3.600. 2. Banana cake, jumlah produksi per hari 15, jumlah produksi per bulan 450, dan jumlah produksi per tahun 5.400. Yang ketiga, original cake, yaitu jumlah produksi per harinya 20, jumlah produksi per bulannya 600, dan jumlah produksi per tahunnya 7.200. Yang kedua, harga produk. 1. Banana cake, harga per pieces Rp75.000. Yang kedua, coklat cake, harga per pieces Rp110.000. Yang ketiga, original cake dengan harga Rp60.000. Yang keempat, rencana produksi. A. Bahan baku. 1. Tepung terigu protein sedang. 2. Telur ayam. 3. Brown sugar atau bisa diganti dengan gula pasir. 4. Pisang. Untuk varian coklat tinggal diganti dengan coklat bubuk atau coklat batang. Yang kelima, baking powder. Yang keenam, salted butter. Yang ketujuh, madu. Dan yang kedelapan, choco chip dan keju seperti juga meses dan lain-lain, berbagai macam topping. B. Alat yang digunakan 1 mangkok, 2 mixer, 3 spatula, 4 loyang, 5 oven, dan 6 tusuk sate. C. Proses produksi. Adapun bahan dan beberapa banyak yang diperlukan dalam membuat banana cake adalah 1. 150 gram choco chip, 2. 50 ml madu rendam dengan kurma, 3. 200 gram pisang matang lumatkan, 4. 125 gram salted butter, 5. 100 gram gula palm atau brown sugar atau gula pasir, 6. 300 gram tepung terigu protein rendah, 7. 2 butir telur ayam, dan 1 sendok teh baking powder. Untuk varian lain, saya tinggal menambahkan atau mengurangi campuran seperti pisang. Kalau jika ingin membuat yang coklat, saya tambahkan coklat. Jika membuat original, saya tidak tambahkan apapun. Dan cara membuatnya adalah yang pertama, 1. Tuangkan salted butter dan brown sugar ke dalam mangkok. 2. Mixer butter dan gula sampai creamy, halus mengembang dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, turunkan speed yang rendah. Masukkan telur satu persatu sampai habis, diselingi 1 sendok tepung terigu dan baking powder sampai rata. Lalu matikan mixer. Beri jarak 1 menit per telur sebelum telur selanjutnya. 4. Tuang sisa tepung terigu bergantian dengan madu dan pisang yang sudah dihancurkan. Aduk balik memakai spatula sampai merata dan homogen atau bersatu. 5. Tuang dalam loyang ukuran sedang yang sudah diolesi atau dialas kertas baking. Taburi topping choco chips atau sesuai resep, dapat diganti dengan coklat, meses, atau keju parut.
6. Panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Panggang dalam oven sekitar 40-50 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. 7. Untuk mengecek sudah matang atau belum, bisa menggunakan tes tusuk sate. 8. Jika sudah, letakkan di piring dan dinginkan. 9. Setelah dingin, kue bisa dimasukkan ke dalam box atau diletakkan di etalase. Bab 5. Rencana manajemen. A. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk secara face-to-face dan melalui sosial media, juga toko. B. Struktur organisasi dan personil. Struktur organisasi dapat dilihat di tabel di sebelahnya. Dan yang kedua, tim pengelola. 1. Ketua Hidayati Didola. 2. Manajer produksinya Resti Asweni. 3. Manajer pemasaran Miftah Rahmi dan manajer keuangan Febri Asweni. Bab 6. Rencana keuangan. A. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Olascake merupakan usaha dalam bidang makanan oleh-oleh yang memerlukan investasi dana. Oleh karena itu, perlengkapan yang dibutuhkan untuk menopang usaha ini dirincikan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat kebutuhan alat dan produksi, tertera harga totalnya 4.190.000 dan dengan penyusutan 197.850. Yang kedua, bahan baku produksi dapat dilihat di tabel. Dari semua bahan baku produksi, total harga atau per produksi yaitu 777.000 dan biaya operasional dapat dijumlahkan per bulannya yaitu 839.000. B. Prediksi arus kas, laporan arus kas. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha olascake adalah biaya inventaris ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional. Jadi setelah dijumlahkan dapat ditotalkan sebesar Rp5.806.000 dengan total biaya inventaris Rp4.190.000 per tahun, biaya produksi Rp265.940.000 per tahun, biaya operasional Rp10.068.000 per tahun, dan biaya penyusutan Rp197.850 per tahun. Si produk atau HPP per tahun. 1. Biaya tetap. Biaya penyusutan ditambah biaya operasional dapat dijumlahkan sebanyak Rp10.265.850. 2. HPP banana cake. Biaya tetap tambah biaya produksi per jumlah produksi. Jadi HPP yang didapat adalah sekitar Rp51.000. HPP coklat cake, biaya tetap ditambah biaya produksi per jumlah produksi. HPP yang didapatkan adalah Rp76.723. HPP original cake dapat dilihat sebesar Rp38.000-an. Jadi setelah dapat semua itu, kita bisa memperoleh harga jual per unit. Banana cake-nya Rp51.000 dikali 35% sama dengan Rp17.000. Jadi harga awal Rp51.000 itu ditambah dengan harga jual yang didapat tadi, maka harga jual per unitnya adalah Rp69.000. Coklat cake-nya harga Rp76.000 tadi dikali 35% sama dengan Rp26.000-an. Jadi Rp76.723 ini ditambah dengan Rp26.853. Jadi harga jual per unitnya didapatkan Rp103.576.000. Original cake-nya dapat dilihat di sini didapatkan Rp13.426. Jadi harga jual per unit untuk original cake adalah Rp51.000. Bab 7 penutup. Kesimpulan. Usaha olascake ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak pesaing dengan varian rasa yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat bagi masyarakat. Terima kasih.